Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Susanti dengan NIM 22042187. Saya berasal dari Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang. Dalam video ini saya akan melanjutkan presentasi materi selanjutnya, yaitu pertemuan ke-7 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang diampu oleh Ibu Nora Eka Putri. Dalam pertemuan 7 ini kita akan mempelajari beberapa hal, yaitu yang pertama, pentingnya SIM dalam administrasi publik di Indonesia. Yang kedua, SIM bagi pelayanan publik. Yang ketiga, SIM sebagai penunjang kinerja organisasi. Yang keempat, SIM sebagai pendukung dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, SIM sebagai penyalur informasi dengan cepat. Yang keenam, tantangan keamanan dalam penerapan SIM. Yang ketujuh, ancaman SIM. Yang kedelapan, kelemahan. Dan yang kesembilan yaitu praktik hacking. 1. Pentingnya sistem informasi manajemen dalam administrasi publik di Indonesia. Sistem informasi manajemen merupakan salah satu konsep yang penting dalam ilmu administrasi negara. Organisasi publik sebagai lokus dalam administrasi negara selalu mengaitkan segala sumber daya dalam mencapai tujuannya. Salah satu sumber daya yang penting adalah informasi. Sistem informasi manajemen dapat membantu organisasi publik untuk meningkatkan efisiensi dan memberikan pelayanan umum yang lebih baik. Ada beberapa manfaat yang akan diperoleh dengan memanfaatkan sistem informasi yang berbasis komputer dalam administrasi publik, yaitu 1. Memperpendek jalur komunikasi. 2. Aplikasi-aplikasi yang berbasis komputer dapat dirancang untuk memastikan bahwa informasi yang benar tersedia pada tempat yang tepat dan waktu yang tepat. Yang ketiga, memudahkan dalam pengumpulan data mengenai bagaimana proses-proses dikerjakan, kemudian melakukan analisis statistik dasar untuk kepentingan tertentu. Yang keempat, membantu meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Yang kelima, informasi berbasis data itu dapat memberikan pandangan yang lebih luas kepada pimpinan tentang proyeksi pembangunan dan kemudahan pemberian layanan publik. Dan yang terakhir itu meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan kegiatan administrasi publik lainnya. Yang kedua, sistem informasi manajemen bagi pelayanan publik. Pelayanan sistem informasi dilakukan karena suatu keharusan terutama di dalam pemerintahan. Penggunaan sistem teknologi informasi dalam bidang pemerintahan digunakan untuk kelancaran komunikasi antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, serta bagi masyarakat supaya terjalin suatu sistem pemerintahan yang efektif, efisien, serta cepat dalam melayani masyarakat. Teknologi sistem informasi mampu menyediakan ruang informasi pelayanan publik yang dapat diakses oleh siapapun, dimanapun secara mudah. SIM dalam pelayanan publik memiliki dua pola, yaitu 1. Sistem pendukung keputusan atau Decision Support System. DSS dibuat sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan seorang manajer dalam membuat keputusan yang spesifik dalam memecahkan permasalahan yang spesifik pula. Atau dengan kata lain, sistem pendukung keputusan lebih banyak menyangkut perencanaan beserta keputusan-keputusan strategis tingkat manajerial dengan waktu tanggapan atas informasi yang lebih cepat. Yang kedua, sistem manajemen database untuk layanan umum. Sistem manajemen database layanan umum lebih banyak menyangkut keputusan-keputusan rutin tetapi harus disertai dengan akurasi data dan informasi yang tinggi, serta sistem operasional yang dapat diandalkan. Yang ketiga, sistem informasi manajemen sebagai penunjang kinerja organisasi. SIM berperan dalam menciptakan kualitas dan kinerja yang baik bagi organisasi pemerintah atau e-government, yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya, SIM sebagai pendukung dalam pengambilan keputusan. SIM berperan sebagai pendukung dalam pengambilan keputusan karena jika informasi yang didapatkan bermutu dan berkualitas akan mempermudah pengambilan keputusan dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya, SIM sebagai penyalur informasi dengan cepat. SIM berbasis komputer telah dihubungkan dengan internet yang disebut dengan website. Website ini akan mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi. Selain itu, SIM juga dapat dijadikan sebagai pendukung kegiatan operasional di mana SIM dapat menciptakan adanya penghematan baik waktu maupun tenaga para pegawai. Selanjutnya, tantangan keamanan dalam penerapan SIM. Ada beberapa tantangan, yaitu 1. Kebocoran data.
Perlindungan terhadap informasi sensitif seperti data pribadi dan keuangan harus diutamakan untuk mencegah kebocoran atau pencurian data. Yang kedua, serangan cyber atau hacker. Serangan peretas atau malware dapat mengganggu integritas sistem, menyebabkan kerugian finansial atau reputasi bagi organisasi. Yang ketiga, keselamatan pengguna. Keamanan fisik dan akses terhadap SIM harus dipertimbangkan untuk mencegah akses yang tidak sah atau penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang. Selanjutnya, kepatuhan regulasi. Penegakan kepatuhan terhadap regulasi data seperti GDPR atau CCPA menjadi penting untuk menghindari denda dan sanksi hukum. Dan yang seterusnya, manajemen identitas. Pengelolaan akses pengguna dengan baik, termasuk autentikasi multifaktor dan pengawasan terhadap aktivitas pengguna, diperlukan untuk melindungi sistem dari akses yang tidak sah. Yang ketujuh, ancaman sistem informasi manajemen. Ancaman dapat berupa yang pertama, serangan peretas. Peretas mungkin mencoba untuk mencuri data sensitif atau mengganggu operasi sistem dengan meretas ke dalam SIM. Yang kedua, malware dan virus. Infeksi perangkat lunak berbahaya seperti virus, worm, atau ransomware dapat mengakibatkan kerusakan atau pencurian data. Yang ketiga, serangan denial of service atau DOS. Serangan DOS bertujuan untuk meniadakan layanan SIM dengan mengalirkan lalu lintas data yang berlebih atau menutup akses ke sistem. Yang selanjutnya, insider threats. Ancaman dari dalam organisasi seperti karyawan yang tidak jujur atau tidak hati-hati dapat menyebabkan kebocoran data atau kerusakan sistem. Selanjutnya, kebocoran informasi. Informasi sensitif atau rahasia bisa bocor melalui celah keamanan, ancaman fisik, atau kesalahan dalam kebijakan akses. Dan yang selanjutnya, kerentanan perangkat lunak. Software yang tidak diperbaharui atau memiliki kerentanan keamanan dapat dimanfaatkan oleh penyerang untuk mendapatkan akses ilegal dalam sistem. Selanjutnya, kelemahan sistem informasi manajemen. Ada beberapa kelemahan diantaranya yaitu 1. Biaya implementasi. Pengembangan dan implementasi sistem SIM dapat memerlukan investasi awal yang besar dalam hal sumber daya manusia, perangkat lunak, dan perangkat keras, serta biaya pelatihan untuk staf. Yang kedua, kesulitan integrasi. Mengintegrasikan sistem SIM dengan sistem yang sudah ada dalam organisasi dapat menjadi kompleks dan memerlukan waktu yang lama, terutama jika infrastruktur teknologi yang sudah ada tidak kompatibel. Selanjutnya, ketergantungan pada teknologi. Kesalahan atau kegagalan sistem teknologi dapat menyebabkan gangguan operasional yang signifikan dan berpotensi mengganggu kegiatan bisnis. Selanjutnya, kesulitan perubahan budaya. Penerapan SIM seringkali memerlukan perubahan budaya di dalam organisasi, seperti mengadopsi kebiasaan baru dalam pengelolaan informasi atau proses kerja yang lebih terstruktur. Kebutuhan akan pelatihan yang intensif. Karyawan memerlukan pelatihan yang intensif untuk menggunakan sistem SIM dengan efektif, dan ada kemungkinan resistensi terhadap perubahan di antara staf. Selanjutnya, keamanan dan privasi. Risiko keamanan data dan privasi meningkat dengan adanya penyimpanan dan pengolahan informasi yang terpusat dalam SIM, sehingga diperlukan perhatian khusus terhadap kontrol keamanan. Selanjutnya, keterbatasan dalam penyesuaian. Sistem SIM yang sudah ada mungkin memiliki keterbatasan dalam penyesuaian dengan kebutuhan yang spesifik dari suatu organisasi, yang dapat membatasi fleksibilitas dalam penggunaan. Selanjutnya, ada kesulitan dalam pemeliharaan. Memelihara sistem SIM memerlukan upaya yang berkelanjutan dalam hal pembaruan perangkat lunak, peningkatan keamanan, dan penyelesaian bug untuk menjaga kinerja yang optimal. Materi selanjutnya yaitu praktik hacking. Praktik hacking adalah serangkaian teknik dan metode yang digunakan oleh peretas komputer atau hacker untuk mendapatkan akses tidak sah ke sistem komputer atau jaringan, memanipulasi data, atau menyebabkan gangguan pada pelayanan. Sekian presentasi saya terkait materi pertemuan 7. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.